Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar dari rumah lagi ya, belajar sejarah dari rumah. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke bab baru ya, bab mengenai perlawanan heroisme menghadapi imperialisme dan kolonialisme. Part 1 ya, nanti selanjutnya akan kita sambung di pertemuan pada saat PTN. Sebelum mulai materi, mari kita mengidentifikasi dulu siapakah tokoh-tokoh di bawah ini serta perannya dalam melawan imperialisme dan kolonialisme terhadap Belanda. Ada 4 tokoh yang nanti akan kita kulik ya, kita akan bahas di pertemuan mengenai perlawanan heroisme menghadapi imperialisme dan kolonialisme. Yang pertama itu adalah Perang Padri. Perang Padri ini berlangsung pada tahun 1821 sampai 1837. Perang Padri ini bermulai dari pertikaian antara dua kelompok masyarakat Sumatera Barat. Dua kelompok tersebut adalah kaum adat atau kaum hitam karena memang mereka menggunakan pakaian serba hitam, dan juga kaum putih atau kaum ulama yang mereka atau disebut juga dengan kaum putih karena mereka sering menggunakan pakaian serba putih. Nah, adapun sebab-sebab umum terjadinya perang antara kaum adat dan kaum ulama sebagai berikut. Yang pertama, pertentangan antara dua aliran dalam agama Islam, yaitu tasawuf yang disebarkan dari Aceh dan aliran Wahabi yang berasal dari Arab. Aliran Wahabi menghendaki ajaran agama yang murni yang seringkali memaksakan ajaran aliran Wahabi ke masyarakat di Sumatera Barat. Yang kedua adalah adanya kebiasaan-kebiasaan dari kaum adat yang memang bertentangan dengan syariat Islam, misalnya seperti menyambung ayam, minum minuman keras, berjudi, melalaikan kewajiban agama, dan lain-lain. Kebiasaan inilah ingin diluruskan oleh kaum ulama yang memang tugas mereka untuk membawa kaumnya ke jalan yang benar. Yang ketiga itu adalah hukum adat matrilineal yang ditentang oleh kaum ulama. Jadi hukum adat matrilineal ini menempatkan posisi wanita itu berada di atas posisi laki-laki. Tentunya hukum adat tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islamnya. Yang keempat itu adanya campur tangan pihak Belanda. Nah, ini pihak Belanda ini bermaksud untuk memecah belah masyarakat Sumatera Barat. Jadi dari segi politik, ekonominya Belanda ini ikut campur. Sebab khususnya yaitu pertemuan antara dua kelompok yang bertikai di Kota Tengah. Jalannya Perang Padri. Perang Padri ini dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama itu periode 1821 sampai 1825. Periode ini merupakan masa permulaan perang. Kaum ulama dengan gigih mengadakan perlawanan terhadap kaum adat yang mendapat bantuan dari pihak Belanda. Serangan Belanda terhadap Sulit Air dapat digagalkan oleh kaum Padri. Bahkan kaum Padri menyerang pos Belanda di Semawang. Belanda terpaksa mendatangkan tentaranya dari Batavia di bawah pimpinan oleh Letkol Raaf. Raaf berhasil menguasai tanah datar dan mendirikan benteng di Batu Sangkar. Periode 1826 sampai 1830. Periode ini di mana Belanda menjadikan waktu untuk beristirahat. Belanda juga memperkuat kedudukannya dengan membangun benteng Fort de Kock. Benteng Fort de Kock ini sesuai dengan nama Panglima Belanda Marcus de Kock. Selanjutnya periode yang ketiga yaitu periode 1831 sampai 1837. Periode ini merupakan masa akhir perang. Belanda bertekad untuk mengakhiri Perang Padri
apabila sudah berhasil menumpas perlawanan Diponegoro di Pulau Jawa, karena pada saat itu juga saat yang sama tahun 1825 sampai 1830 itu terjadi perang yang dilakukan atau penyerangan dilakukan oleh Pangeran Diponegoro di Jawa. Setelah perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830, Belanda memulai usahanya untuk mengakhiri perang Padri. Di tahun 1831, Letkol Elaut dan pasukannya dikirim untuk menumpas kaum Padri, tetapi ternyata kaum Padri masih cukup kuat untuk mengadakan perlawanan. Kemudian dikirim lagi Mayor Michaels dengan tugas pokok menduduki Ketiangan dekat Tiku yang merupakan pusat kekuatan kaum Padri. Usaha Belanda ini juga dia mendatangkan Sentot Ali Prawirodirjo, di mana Sentot Ali ini merupakan ulama dan juga bekas panglima perang Diponegoro. Tujuannya untuk mengirim Sentot Ali itu agar Sentot Ali ini bisa mempengaruhi ulama di Sumatera Barat atau kaum Padri agar mau mengakhiri perang. Tapi nyatanya Sentot Ali ini malah mengkhianati Belanda dengan berpihak kepada kaum Padri sehingga ia ditarik lagi kembali ke Batavia. Pada tahun 1834, tentara Belanda di bawah pimpinan Cocius dan Michaels berhasil menduduki basis terpenting kaum Padri di Bonjol. Imam Bonjol sebagai pimpinan kaum Padri bertahan sampai tahun 1837. Kemudian ia diajak berunding di Palupuh yang diakhiri dengan penangkapan Imam Bonjol dan dibawa ke Batavia, kemudian di Cianjur, ke Ambon, dan terakhir ke Manado. Imam Bonjol pun akhirnya meninggal di Kampung Luta dalam usia 92 tahun pada tahun 1864. Selanjutnya ada perang Diponegoro. Sebab umumnya yang pertama, politik monopoli yang mengakibatkan penderitaan rakyat Mataram. Di sini Belanda mewajibkan berbagai jenis pajak seperti pajak tanah, pajak ternak, pajak jalan, dan pajak jembatan. Yang kedua, tindakan Gubernur Jenderal Van der Capellen yang melarang bangsawan menyewakan tanahnya kepada pengusaha swasta. Tindakan ini sangat menggelisahkan kaum bangsawan karena sebelumnya mereka sudah terlanjur menerima uang dari pengusaha. Yang ketiga, Belanda yang ikut campur dalam lingkungan istana. Adapun sebab khususnya yaitu peristiwa Tegarrejo, di mana di sini Belanda membuat jalan melalui tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Nah, tindakan tersebut dianggap sebagai tantangan bagi Pangeran Diponegoro, sehingga meletuslah perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai 1830. Jalannya perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini menggunakan siasat perang gerilya. Perang tersebut didasarkan pada dukungan rakyat dan penguasaan wilayah. Pasukan dibagi dalam beberapa kesatuan yang masing-masing diberi nama seperti Turkio, Bulkio, Arkio, dan lain-lain. Pasukan cadangannya pun ada di daerah adalah rakyat daerah yang bersenjatakan senjata tradisional seperti keris, golok, pedang, bambu runcing, dan sebagainya. Selain itu ada juga pasukan berkuda yang dipimpin oleh Sentot Ali Basa Prawirodirjo yang tadi dikirim Belanda ke Sumatera Barat. Beliau ini merangkap sebagai panglima perang bersama-sama Prawirokusumo. Untuk menggerakkan massa di sini terdapat penanggung jawab yang merupakan seorang tokoh ulama terkenal yaitu Kiai Mojo atau Kiai Maja. Jadi perang Diponegoro ini menggunakan siasat gerilya dengan berpindah-pindah tempat. Adapun daerah-daerah yang dijadikan markas gerilya yang pertama Kalisoko. Kalisoko ini daerah yang terletak sekitar 5 km dari Yogyakarta. Di daerah inilah kemenangan diperoleh karena saat itu banyak tentara Belanda yang ditugaskan ke Makassar dan Sumatera Barat. Yang kedua Selarong. Selarong ini markas kedua setelah Kalisoko ditinggalkan. Yang ketiga Dakso. Dakso ini juga markas baru yang terletak di sebelah barat laut Yogyakarta. Di tempat inilah Pangeran Diponegoro diangkat oleh rakyatnya menjadi sultan dengan gelar Sultan Abdul Hamid Eru Cokro Amirul Mukminin Syahidin Panotogomo Khalifatullah Tanah Jawa. Yang keempat Pleret sebagai pusat pemerintahan. Penguasaan atas kota Pleret ini mengalami pergantian silih berganti antara pasukan Belanda dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Gawok terletak di sebelah barat daya Solo, merupakan markas kelima. Markas ini kemudian diserang oleh tentara gabungan yaitu tentara Sultan Mangkunegoro dengan Belanda. Yang keenam Pengasih adalah markas berikutnya yang terletak di sebelah barat Yogyakarta.
Di markas inilah Kiai Mojo dan para pengikutnya bermaksud akan kembali ke Pajang disergap oleh tentara Belanda dan ditawan. Yang ketujuh, Kedu adalah markas terakhir Pangeran Diponegoro. Pertempuran di daerah yang bergunung-gunung ini menimbulkan korban yang sangat banyak. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro dengan terpaksa sekali menerima tawaran perundingan, dan ternyata tawaran tersebut hanya sebagai siasat untuk menangkap beliau agar perang segera usai. Untuk menghadapi perlawanan yang begitu gigih, Belanda berusaha dengan berbagai cara untuk bisa menaklukkan Pangeran Diponegoro. Panglima tentara Belanda, Marcus de Kock, menggunakan siasat benteng Stelsel, yaitu dengan membangun benteng di setiap daerah yang berhasil direbut dari Pangeran Diponegoro. Kemudian daerah itu dijaga oleh tentara Belanda sehingga tentara Pangeran Diponegoro tidak kembali menguasainya. Dengan siasat ini, lambat laun ruang gerak Pangeran Diponegoro dan pasukannya semakin sempit sehingga mudah dikalahkan. Pangeran Diponegoro dan Belanda berunding pada tanggal 28 Maret 1830 dan berlangsung di rumah Presiden Kedu di Magelang. Sebelum perundingan dimulai, de Kock telah berjanji apabila perundingan itu gagal, Pangeran Diponegoro boleh kembali ke hutan dan melanjutkan peperangan. Tetapi setelah perundingan mengalami kegagalan karena Belanda tidak bersedia memenuhi permintaan Pangeran Diponegoro, beliau tidak dibebaskan pergi seperti janji yang diberikan. Pangeran Diponegoro langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman pembunuhan. Sebelum abad ke-19, selanjutnya terdapat beberapa kerajaan kecil yang seluruhnya berada di bawah naungan Kerajaan Kelungkung. Memasuki abad ke-19, Belanda mulai mencurahkan perhatiannya ke Pulau Dewata tersebut. Dorongan untuk menguasai Pulau Bali adalah untuk menguasai seluruh Nusantara. Tahun 1841, Belanda dan Raja Dewa Agung Putra, Raja Kelungkung, mengadakan perjanjian yang isinya antara lain menetapkan bahwa Kelungkung sebagai daerah yang bebas dari penguasaan Belanda. Walaupun telah ada perjanjian, bagi Belanda masih ada satu hal yang tetap mengganggu, yaitu hukum adat Tawan Karang yang dianut oleh kerajaan-kerajaan di Bali. Menurut hukum adat Tawan Karang ini, bila ada kapal asing yang terdampar di perairan Bali, maka seluruh muatan kapal akan disita untuk kerajaan, sedangkan awak kapalnya ditawan untuk dijadikan budak atau dibunuh. Belanda yang berkepentingan di laut dan kapal-kapal yang sering melewati perairan Bali menganggap hukum adat Tawan Karang tersebut berbahaya bagi harta benda, kapal, dan para awaknya. Oleh karena itu, pada tahun 1843 diadakanlah suatu perundingan dengan Raja-Raja Bali untuk menghapuskan hukum adat Tawan Karang. Selain itu, Belanda juga mendesak Raja-Raja Bali agar menghilangkan kebiasaan suti, yaitu kebiasaan di mana jika seorang suami meninggal, maka istrinya harus pula ikut membakar diri waktu jenazah suaminya dibakar sebagai bukti cinta dan kesetiaan istri terhadap suami. Perundingan ini tentunya ditolak oleh Raja Bali karena tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Jadi bisa dibilang bahwa perang-perangan di Bali ini faktor pemicu utamanya adalah karena adanya hukum adat Tawan Karang yang itu merugikan dan dianggap dapat membahayakan orang-orang Belanda, kapal-kapal Belanda, dan harta benda Belanda. Selanjutnya ada Puputan Jagaraga. Sasaran pertama serangan Belanda ditujukan kepada kerajaan Buleleng karena Buleleng merupakan kerajaan yang terkuat. Pada waktu itu Raja Buleleng adalah I Gusti Ngurah Made Karangasem dan patinya adalah I Gusti Ketut Jelantik. Pada tahun 1846, Belanda mulai mengadakan penyerangan terhadap kerajaan Buleleng.
Alasan Belanda waktu itu adalah kerajaan Buleleng tidak menepati janjinya mengembalikan muatan kapal dan awak kapalnya yang terkena tawan karang pada tahun 1844 di Jembrana. Serangan ini pun berakhir kegagalan sehingga istana raja diduduki oleh Belanda dan raja dan patihnya terpaksa menyingkir ke Jagaraga. Raja terpaksa menandatangani perjanjian dengan Belanda yang isinya adalah pengakuan bahwa daerahnya menjadi bagian dari Hindia Belanda dan memutuskan hubungan perdagangan dengan bangsa asing lain dan menghentikan hukum adat tawan karang. Walaupun perjanjian telah ditandatangani, hukum adat tawan karang masih tetap berlaku. Pada tahun 1847 ada sebuah kapal terdampar di pantai Kasumba. Muatan kapal dirampas dan seluruh awaknya ditawan. Raja Buleleng memerintahkan rakyatnya membuat pertahanan yang kuat di Jagaraga untuk menghadapi serangan Belanda yang sewaktu-waktu akan terjadi. Tentara Belanda yang dikerahkan di bawah pimpinan Jenderal Van der Wijk ini berhasil mundur dari perlawanan dengan kerajaan Buleleng. Pada tahun 1849 Belanda mengirim tentaranya kembali ke Bali untuk ketiga kalinya di bawah pimpinan Ivy Missels dan wakilnya Van Swieten. Patih Jelantik dan dari Buleleng tidak kalah gesitnya. Raja-raja Bali dihimbaunya menggalang persatuan. Jadi ada persatuan nih antara seluruh kerajaan Bali untuk melawan Belanda di Puputan Jagaraga. Pertempuran pun meletus di sekitar benteng Jagaraga. Setelah mengalami pertempuran sengit beberapa hari, pasukan Gusti Jelantik terpaksa meninggalkan benteng Jagaraga sehingga jatuh ke tangan Belanda. Nah, di sini banyak korban yang berjatuhan di kedua belah pihak, termasuk Jenderal Michels mati tertembak, sedangkan Gusti Jelantik dan rajanya menyingkir ke Karangasem. Pertempuran ini dikenal dengan Puputan Jagaraga. Jadi Puputan itu semacam kayak istilah daerah untuk menyebut perlawanan atau perang. Selanjutnya ada Puputan Badung. Setelah kerajaan Buleleng ditaklukkan, untuk beberapa saat perang terhenti karena beberapa penguasa lain mulai lebih lunak atau mulai lebih mau bekerja sama dengan Belanda. Pada tahun 1906 terjadi lagi perang antara Bali dengan Belanda. Perang ini diawali dengan terdamparnya sebuah kapal di pantai Sanur. Muatan kapal dirampas dan awaknya ditawan sesuai dengan hukum adat tawan karang. Raja Buleleng saat itu, Ida Cokorda Ngurah Gede Pamecutan, dituntut mengganti kerugian, tetapi beliau menolak dengan tegas. Raja Pamecutan sudah memperhitungkan bahwa penolakan tersebut akan menimbulkan perang. Oleh karena itu, raja dan rakyatnya mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh sewaktu-waktu. Pada tahun yang sama, tentara Belanda juga mendarat di pantai Sanur dan langsung menyerang ibu kota kerajaan Badung. Perlawanan dilakukan rakyat Badung sungguh heroik. Di sini dari pria dewasa, mereka melakukan perlawanan terhadap Belanda. Setelah Badung ditaklukkan, Tabanan mendapat giliran pada tahun yang sama, tahun 1906. Di daerah ini Belanda menghadapi perlawanan tidak kalah hebatnya dengan kerajaan-kerajaan terdahulu. Perlawanan Raja Tabanan ini sering disebut Balikan Wongaya. Perang terakhir rakyat Bali adalah perang yang dilakukan oleh rakyat dari Kelungkung. Puputan sekali lagi terjadi karena seluruh anggota keluarga istana gugur dalam pertempuran ini, sehingga pertempuran Kelungkung ini merupakan pertempuran yang terakhir dan berhasil dipadamkan oleh Belanda, dan berakhir pula lah seluruh operasi militer Bali dan daerah Bali pun diduduki oleh Belanda. Oke, anak-anak, sekian ya penjelasan mengenai perlawanan heroisme menghadapi imperialisme dan kolonialisme Belanda. Untuk materi selanjutnya nanti akan kita bahas di pertemuan pada saat PTM ya. Semangat terus belajar dari rumahnya, walaupun sekarang kembali lagi ya 50%. Kalian juga harus terus jaga dan terapkan protokol kesehatannya, memakai masker, menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan supaya tidak lebih menyebar ya virus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.